Halo semua, kali ini saya akan membahas kajian representasi dalam film. Untuk saat ini akan saya kaji tentang gender. Walaupun background dari foto di belakang ini adalah tentang perempuan, karena memang dominasi pembicaraan gender adalah perempuan, tapi sebenarnya gender tidak melulu tentang perempuan. Nah, kita harus paham dulu arti dari gender itu apa. Gender adalah sebuah konstruksi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat atau di sosial atau society ya. Jadi perannya yang dikonstruksi oleh sosial seperti apa, oleh masyarakat seperti apa, itu adalah definisi dari gender. Nah, di sini tentang kajian representasi bisa memakai beberapa teori. Jadi misalnya kita akan bicara representasi gender dalam film. Yang pertama bisa memakai teori representasi dari Stuart Hall, bahwa untuk mengungkap makna-makna dalam bahasa, dalam dialog, dalam situasi di dalam film itu bisa memakai representasi ini. Apakah representasi ini sama dengan masyarakat atau tidak, itu akan dilihat dalam Stuart Hall secara detail. Atau kita akan memakai metode atau analisis semiotika. Dan di sini semiotika ada banyak sekali, bisa pakai Ferdinand de Saussure, bisa memakai Charles Sanders Peirce, atau pakai Roland Barthes. Jadi semiotika ini lebih bicara tentang tanda petanda dan masing-masing ahli punya kekhasan tersendiri. Itu bisa dipelajari dalam teori semiotika. Dan teori semiotika ini bisa untuk membantu kita melihat representasi gender ini dalam film seperti apa. Kemudian saya akan kembali pada topik bahwa gender itu adalah konstruksi sosial, dan konstruksi sosial dari masyarakat ini bisa dalam bentuk feminin atau maskulin. Kalau di sini dalam foto-foto ini perempuan dilihat sebagai konstruksinya adalah feminin, dengan baju atau rok seperti ini, lalu pakai makeup, rambut panjang, ada bunga-bunga. Kemudian juga perempuan dikonstruksikan sebagai caregivers atau penyayang atau yang selalu merawat ya. Di pojok sana ada dia merawat anak, atau sebagai yang mengurusi rumah. Salah satunya adalah memasak ya. Dia pekerjaannya di dapur. Yang jelas yang paling utama adalah memasak. Itu adalah peran perempuan di dalam masyarakat. Hanya saja di sini saya akan bicara gender dalam bentuk yang berbeda. Apakah hanya bicara tentang perempuan yang feminin di dalam masyarakat? Ya, tentu saja tidak. Di sini ada banyak sekali cara-cara untuk melihat representasi gender dalam film. Salah satunya adalah tentang tema female masculinity, atau bagaimana perempuan itu direpresentasikan tidak feminin tapi maskulin. Kalau dari sisi gambar di foto ini kelihatan secara fisik ya, perempuannya tidak tersenyum, tidak ramah, kemudian badannya besar dan berotot. Itu yang paling gampang dilihat dalam maskulinitas. Tapi apa saja sih? Ini ada beberapa contoh analisis yang akan saya berikan. Yang pertama tulisan dari Victoria Vandenberg, dia memakai judul Feminine Men, jadi laki-laki yang feminin, dan Masculine Women, jadi perempuan yang maskulin, dalam film Lord of the Rings dan The Hunger Games. Nah, ini kalian pasti bisa melihat tokoh-tokoh ini di dalam dua film itu. Nah, di sini perbedaannya yang unik adalah feminine men. Itu biasanya kalau laki-laki pasti kuat gitu. Di sini ada satu poin, strength and lack of emotion. Jadi laki-laki dilihat sebagai punya kekuatan dan tidak punya emosi. Lalu kalau perempuan adalah poin kedua, compassion and great emotion. Jadi punya
punya perasaan yang jauh lebih sensitif dan emosinya jauh lebih banyak daripada laki-laki. Tapi dalam kedua film ini itu berubah. Samwise Gamgee dari The Lord of the Rings itu malah lemah dan terlalu banyak emosi, termasuk Peeta Mellark dalam The Hunger Games. Tapi Frodo Baggins ini menunjukkan dia yang lebih kuat walaupun dia laki-laki. Tapi di sini dia membantu Samwise Gamgee di sisi femininya. Kemudian Katniss Everdeen, dia sebagai perempuannya, tapi dia malah mempunyai kekuatan dan emosi yang terbatas. Beda sama Peeta Mellark. Kemudian ada lagi judul analisis berjudul Fighting Women in Contemporary Asian Cinema. Ini menarik karena Asian Cinema. Di Asia, patriarki sangat kuat. Lalu di sini ada Fighting Women. Dua kata yang sangat berlawanan, bahwa perempuan berkelahi. Ada dua film di sini, My Wife is a Gangster dari Korea dan Chocolate dari Thailand. Jane Chi Yun Park melihat bahwa beberapa poin ini, yaitu perempuan di sini dilihat kurang feminin secara tradisional dan kurang punya daya tarik secara seks, jadi tidak seksi sebagai perempuan. Kemudian poin yang kedua, tidak bisa atau tidak mau menjadi ibu. Dan ini sangat mengubah tradisi ya, sangat mengubah dia sebagai perempuan yang bisa menjadi ibu, tapi dia menolak itu atau tidak bisa. Kemudian poin ketiga, mereka mau berkorban, tapi hanya untuk perempuan di dalam keluarga mereka, bukan untuk laki-laki. Kemudian yang karakter-karakter laki-lakinya itu ditunjukkan sensitif, kemudian maskulin secara laki-laki, tapi mereka jauh lebih lunak. Nah, perempuan di sini poin ketiga adalah menunjukkan aksi yang fisikal ya. Jadi aksi fisik, tidak ditunjukkan perkembangan karakter atau perkembangan cerita dalam dialognya, tapi lebih ke aksi fisik, dan itu untuk menunjukkan tentang perempuan yang berkelahi, jadi lebih ke aksi. Kemudian ada lagi, ini yang film Indonesia, Cigarette as a Tool for Representing Masculinity in Indonesian Left-Wing Films. Jadi rokok itu sebagai sesuatu yang menggambarkan maskulinitas di dalam film Sayap Kiri, ya, film Sayap Kiri Indonesia oleh Reddy Panuju, Daniel Susila, dan Harliantara. Nah, di sini film Sayap Kiri didefinisikan sebagai film yang menceritakan tentang politik pada tahun 65 dan fokusnya pada kontroversi PKI. 3 film yang dipakai dalam tulisan ini adalah tentang G30S PKI, sangat jelas, kemudian The Act of Killing, Jagal, kemudian ada Sang Penari. Nah, ketiganya punya fokus tahun 65 dan PKI. Representasi gender yang dipakai di sini sebagai maskulinitas adalah rokok. Jadi rokok itu dipakai untuk pemimpin-pemimpin dalam 3 film ini, pemimpin laki-laki, bahwa mereka tidak dapat berhenti merokok, selalu mengepul di mulutnya. Jadi dia tidak berhenti dan selalu ada adegan rokok itu tidak hanya dipegang tapi juga dinyalakan. Nah, rokok menjadi alat stigmatisasi bagi orang lain. Jadi kalau ada rokok yang dipakai oleh orang lain yang bukan pimpinan, itu dianggap bukan sebagai maskulin ya. Jadi maskulin di sini oleh pimpinan dan juga oleh orang yang berkuasa. Kemudian contoh-contoh lain dari analisis gender adalah bisa memakai toxic masculinity dalam sistem patriarki. Ini bisa memakai analisis wacana juga, Van Dijk dalam film Posesif. Kemudian yang kedua tentang representasi sipil militer, kan itu sangat maskulin ya, dan konstruksi maskulinitas dalam film Jenderal Sudirman. Atau dalam representasi ketidaksetaraan gender dalam Keluarga Cemara, bisa dilihat perempuan dan laki-laki di situ apakah setara atau tidak.
Kemudian ada dekonstruksi gender dalam film Dua Garis Biru. Nah, di dalam film Dua Garis Biru ini ada gender yang dibentuk tapi itu didekonstruksi atau dibongkar, yang sangat berbeda dengan tradisi. Kemudian juga ada yang terakhir, representasi budaya patriarki dalam film pendek yang berjudul di sini Something Old, New, Borrowed, and Blue. Jadi patriarkinya seperti apa, itu akan menunjukkan konstruksi sosial di masyarakat secara peran laki-laki dan peran perempuan. Nah, sekian tentang gender. Terima kasih.